Bina etika tangan ini nggak boleh jadi Nanti ada dari 6C juga ada. Ada, ya. Kita mulai saja, Bu ya. nanti dibalikinnya. Tadinya saya berharap ini jumlah yang hadir semuanya. Tapi kalau kita menunggu terlalu lama, ini sudah hampir setengah jam juga kurang bagus, Bu ya. Jadi dalam hal ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelas 5 dan kelas 6. Mohon maaf dan Ibu dan Bapak, baik dalam pengantaran dan penjemputan siswa, juga dalam kegiatan sehari-hari. Tapi ada hal yang cukup penting yang harus kita lakukan. Mekanisme yang akan kita lakukan pada saat ini kelas 5 dan 6, Bu ya. Nah, untuk tahap pertama, ada 2 pembicaraan, Bu ya. Untuk tahap pertama yaitu untuk semua, untuk kelas 5 dan kelas 6. Di mana kalau sudah selesai pembahasan yang pertama, kelas 5 dan kelas 6, para orang tua kelas boleh ikuti ya nggak apa-apa juga, Bu ya, karena bukan rahasia, Bu ya. Nah, bukan rahasia. Jadi dalam hal ini untuk orang tua kelas 6, kalau sesi pertama sudah disampaikan dan sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tidak ada hal-hal yang tidak dipahami, semuanya sudah siap. Kelas 6 bisa meninggalkan ruang Zoom, tapi untuk para orang tua kelas 5 diharapkan lanjut, Bu ya, sampai selesai. Ini untuk sesi yang pertama, ya, untuk sesi yang berkaitan dengan kelas 5 dan kelas 6. Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bahwa MI Al-Islah di Kecamatan Ujung Air merupakan MI pertama yang diperbolehkan untuk melaksanakan PTM berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 Juni. Nah, sehingga pada saat ini kalau di terbatas ini, yang pertama adalah MI Al-Islah dan yang kedua adalah MI Babu Salam. Untuk MI Al-Islah sudah diperbolehkan menghadirkan. Sebentar lagi kita akan masuk ke jumlah peserta yang dihadirkan ke angka 75%. Dan sebentar lagi kita bisa menghadirkan ke angka 100%. Nah, untuk MI Babu Salam masih di angka 25%. Untuk yang lain, MI yang lain masih belum boleh untuk melaksanakan PTMT. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan kondisi yang ada dan penentuannya ini adalah bukan ditunjuk oleh Kemenag, tapi langsung berdasarkan sistem, di mana jumlah siswa kita pada saat ini adalah 611 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 611 siswa. Untuk di Kota Bandung, MI Al-Islah ini adalah jumlah siswa terbanyak kedua, di mana yang terbanyak ke-1 itu adalah MI Zakaria di belakang Uninus, ya. Itu MI Zakaria 700 sekian, tetapi itu merupakan gabungan dari 3 madrasah, ya. Gabungan dari 3 madrasah, jumlahnya 700 sekian, sehingga jumlahnya paling banyak. Nah, sedangkan kita 611 siswa ini adalah cuma 1, bukan gabungan, ya. Jadi kalau berpikir parsial satu persatu
ya kita ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya bicaranya merosok cepat gitu Bu ya. Ini karena memang sisa Pak. Dalam hal ini dengan kadrasah yang masuk ke dalam PTE, kemudian sekarang sudah berjumlah 50%, kemudian siswanya adalah terbanyak, maka secara kesehatan, maka setelah kita mempunyai Departemen Kesehatan melalui Kementerian Agama, ya. Jadi ini suratnya, hanya ini suratnya saya perlihatkan, di mana Emil Alislah masuk ke dalam surveillance, ya. Agak asing Bu ya. Nah, saya juga sama ketika pertama kali mendengar, ya, istilahnya adalah surveillance yang akan dilakukan oleh Departemen Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan, di mana surveillance ini dengan adanya PTMT sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 8 September sampai sekarang, gitu Bu ya. Kemudian di beberapa kota juga sudah dimulai, maka dipilih untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat adalah Kota Bandung dan Kota Bogor. Ini yang harus dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian, Bu ya. Jadi yang dipilih oleh sistem dari Kementerian Kesehatan Pusat Jakarta, Kota Bandung dan Kota Bogor dipilih sebagai kota pelaksana surveillance. Nah, berkaitan dengan PTMT. Nah, kemudian untuk Kota Bandung diambil 10%, diambil 10% dari jumlah madrasah dan sekolah yang sudah melaksanakan PTMT. Untuk tingkat SD, jumlah sekolah yang sudah melaksanakan PTMT di Kota Bandung itu adalah 260. Maka mohon maaf Ibu dan Bapak, dimatikan dulu Bu ya itunya, apa itu? Pak Herman 15 ada enak Pak Herman. Ya. Ayo nih emang gandeng. Ya, kita lanjut Bu ya. Di Kota Bandung ada 260. Kota Bandung ada 260 SD yang melaksanakan PTMT. Pak Herman ayo tuh Bu. Ya. Bentar Bu ya. Demut bos. Apa? Ibu mau pergi gitu di Nusratu. Habis. Mohon maaf sebentar Bu ya. Nggak apa-apa lagi saya. Ini digarap nih orang. Ya, sambil menunggu kita lanjut Bu ya.
Ibu dan Bapak sekalian, untuk MI jumlah peserta PTMT ini jumlahnya adalah 30, sehingga untuk MI diambil 3. Maka yang 3 ini adalah MI yang tertinggi jumlah siswanya. Nah, jadi dasarnya kenapa MI Al-Islah diambil, dipahami Bu ya? Nah, jadi di Kota Bandung, MI Al-Islah di Kota Bandung jumlah madrasah pelaksana PTMT ini jumlahnya adalah 33. Diambil 10%. Maka 10% dari 33 itu adalah 3 ya, 3 lebih. Hanya kita bulatkan di 3. Nah, kemudian dengan adanya 3 ini, maka sistem menunjuk kepada MI Al-Islah yang jumlah siswanya terbanyak. Pahami Bu ya? Ya, jadi demikian ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, apa yang disebut dengan surveillance? Surveillance ini adalah untuk menjamin tidak terpaparnya para siswa di madrasah atau di sekolah setelah PTMT dilakukan. Jadi ini adalah untuk kepentingan anak-anak kita, ya, untuk kepentingan anak-anak kita. Nah, sehingga surveillance ini dilakukan, maksudnya adalah akan dilaksanakan tes PCR, swab untuk para siswa kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi akan dilaksanakan tes PCR untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini sifatnya adalah pemberitahuan. Berbeda dengan vaksin, kalau vaksin sifatnya Ibu dan Bapak boleh mengizinkan, boleh tidak mengizinkan, boleh menunda. Ini yang harus dipahami oleh semua Bu ya. Nah, jadi untuk surveillance ini kita bisa apapun, karena ini adalah pandemi. Kalau pandemi berbeda dengan endemi. Kalau endemi sifatnya lokal, tapi kalau pandemi sifatnya global. Nah, ketika bersifat global pandemi, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Nah, surveillance ini berkait erat dengan penyelamatan. Jadi keadaan darurat. Jadi surveillance ini tidak tidak berkaitan dengan izin atau tidak. Tetapi surveillance ini adalah kewajiban dari warga negara yang harus diikuti. Konsekuensinya, jika misalnya MI Al-Islah melakukan penolakan terhadap surveillance ini, maka secara otomatis madrasah kita ditutup karena menolak kebijakan negara. Demikian Bu ya. Nah itu, jadi dalam hal ini kita menyampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwa surveillance ini pemeriksaan PCR untuk kelas 5 dan kelas 6, yang dimana tidak semuanya siswa kelas 5 dan kelas 6 dilakukan tes swab PCR, tetapi dari madrasah ini juga dilakukan sampling hanya 30 siswa kelas 5 dan kelas 6, hanya 30 siswa. Kalau kita rata-ratakan jumlah kelas 5, ya, jumlah kelas 5 ini ada 3 kelas, jumlah kelas 6 ada 3 kelas, berarti totalnya adalah 6, berarti siswa yang akan dilakukan tes PCR ini adalah jumlahnya masing-masing kelas adalah 5 orang. 5 orang. Ditambah guru 10% dari 30. Maka guru akan dilakukan tes PCR jumlahnya 3 orang. Cukup jelas Bu ya urutannya ya. Jadi Kota Bandung ada 33 madrasah yang melaksanakan PTMT. Kemudian diambil 10%. 3 ini adalah 3 ranking teratas dari jumlah siswa terbanyak. Mana MI Al-Islah
secara angka adalah ranking 2, gitu Bu ya, terbanyak. Nah, kemudian diambil 30 orang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana teknis menentukan siswa? Nah, bagaimana teknis menentukan siswa yang akan dilakukan tes swab PCR dari kelas 5 dan kelas 6 ini? Maka sifatnya adalah random. Kami madrasah tidak berwenang untuk menentukan. Misalnya, ini yang kelihatan di sini ada mamanya Jasmine 3C. Kemudian yang saya lihat lagi ada ada dedek bayi itu sama itu dedek bayi juga. Pak, jadi nggak ada suaranya, Pak. jadi ganggu Pak Herman, Bu. Nah, diulangi Bu ya. Jadi penentuan siswa ya, penentuan siswa untuk yang surveilan 5 orang ini ya, yang 5 orang masing-masing kelas ini tidak bisa dilakukan oleh madrasah. Misalnya di sana anu budak anu pang non Bu, no pang jag-jagna gitu ya, kemungkinannya ini enggak. Tapi sifatnya adalah random. Random itu sifatnya acak. Jadi pada saatnya kita hanya memberikan daftar siswa kepada tim dari 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C daftar siswanya. Maka kita sediakan nanti aula karena ruangannya harus terbuka. Maka tim dari itu akan meminta kepada 5A 5 orang. Siapa saja mereka akan menyebutkan si anu, si anu, si anu, si anu. Mereka tidak tahu anaknya yang mana. Mereka hanya menyampaikan nama saja. Sehingga kami bertugas untuk memanggil siswa 5A yang namanya tertera dalam daftar 5 orang yang disampaikan oleh tim yang datang tersebut. Demikian juga untuk 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Nah, sehingga dilaksanakan nanti Bu dan Bapak sekalian dilaksanakan tes PCR untuk para siswa tersebut dan guru 3 orang. Nah, setelah dilakukan PCR, maka siswa yang 30 orang itu dipulangkan. Selama 24 jam. Jadi besoknya kita akan memperoleh dari dari tes PCR tersebut dengan berharap semuanya positif. Negatif, maaf Bu ya. Nah, dengan harapan semuanya adalah negatif. Sehingga PTM kita bisa berlangsung semuanya normal. Nah, kemudian kalau kita berbicara persen, ya kalau berbicara persen, maka kalau ada yang positif 1 orang, ya itu sudah masuk ke angka 3%. Kalau ada yang positif 2 orang, karena jumlahnya sedikit, 30 orang Bu ya, 33 orang dengan guru ya, maka itu sudah masuk ke angka 6% kalau ada 2 orang ya. Nah, di mana ada ketentuan yaitu kalau 0 sampai 1% yang terpapar, maka bisa dilanjut. Nggak ada masalah walaupun ada persentase positif. Kalau 1 sampai 5% berarti jatahnya adalah 1 orang, Bu ya. Maka siswa yang positif tersebut isolasi mandiri di rumah, kemudian kelas yang ada siswanya terpapar atau positif, maka kelas tersebut dihentikan dulu. Tapi kelas yang lain tetap berlangsung. Tapi kelas yang ada siswanya yang positif saja yang dihentikan dulu kira-kira dalam rentang waktu 7 hari.
Kemudian jika lebih dari 5% atau lebih dari 2 orang untuk ke 30% ini, untuk 33 orang ini, maka untuk sementara madrasah PJJ dulu semuanya. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang perlu kita takuti. Justru kita kalau ada mengetahui siswa yang positif, ya alhamdulillah terketahui, sehingga kita akan melakukan langkah-langkah pengamanan, ya. Itu. Jadi demikian Ibu sekalian. Jadi inilah yang saya maksud bahwa hari ini kita melakukan sosialisasi kepada kepada para orang tua supaya paham bahwa tes PCR ini bukan hal yang bukan hal yang harus dihindari. Kemudian kami juga guru dalam hal ini tidak ditentukan siapa guru yang akan maju untuk PCR, enggak, sama semuanya juga, yaitu direndam, ya, diacak, ya. Nah, kemudian jika, ya, ini kita berbangga Ibu dan Bapak sekalian, jika MBA Al-Islah lolos, tidak ada yang positif, negatif semua, bahkan itu menjadi angka untuk Kota Bandung, sehingga Kota Bandung bisa dilaksanakan PTMT secara normal. Semuanya. Jika Kota Bandung lolos bagus, maka se-Jawa Barat itu akan dianggap sebagai daerah yang layak untuk dilaksanakan PTM, bukan T lagi, ya, tapi PTM, ya, tatap muka normal. Nah, jika Jawa Barat lolos, maka secara nasional. Jadi, Ibu dan Bapak, MBA Al-Islah adalah bagian dari penyumbang kontribusi terhadap kondisi negara pada saat ini. Nah, sampai sana dulu sebelum kita berbicara tentang tentang kelanjutannya dari surveillance ini. Dipersilahkan Ibu dan Bapak jika ada yang mau bertanya. Mangga dihurungkan ya Bu etana suaranya jika ada yang mau bertanya. Silakan Bu, ada yang mau bertanya? Pak. Ya, mangga, Mama Arla. Ya. Untuk tes PCR-nya didampingi orang tua atau sendiri, Pak? Nah, udah itu aja, diwakili Ya. sama itu. Ada yang lain, Bu? Supaya saya tenan. Untuk tes PCR-nya didampingi Ya. orang tua atau tidak? Gitu. Kapan? Ya. Untuk tes PCR ini, Ibu dan Bapak sekalian, ya, kita akan lakukan teknisnya. Jadi untuk teknis, ya, ini alhamdulillah pertanyaan yang sebetulnya tidak muncul dalam rapat-rapat pembahasan. Kita kemarin rapat-rapat pembahasan ada yang sampai tengah malam, Bu, ada yang sampai sore hari, gitu ya. Nah, ini dalam hal ini kita melihat bahwa dari pembicaraan rapat bahwa kami ditugasi untuk memberitahu kepada orang tua. Cukup paham dulu, Bu, ya. Nah, ini pelaksanaannya sekarang saya memberitahukan kepada orang tua bahwa MBA Al-Islah termasuk salah satu madrasah yang oleh sistem menjadi pelaksana surveillance 30 orang. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mama Arla, terima kasih, yaitu apakah pada pelaksanaannya didampingi oleh orang tua? Ya, saya jelaskan dulu. Kemarin apa yang kita bicarakan adalah orang tua diberitahu, kemudian anak-anak mulai hari ini disosialisasikan apa itu PCR, apa itu tes web dan segala macam, sehingga anak-anak kelas 5-6 ini karena sudah besar-besar gitu, Bu, ya, dapat memahami keperluannya. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya kita karena masih dibagi shift, ada kelas absen ganjil dan absen genap, gitu ya, absen ganjil dan absen genap. Nah,
kita akan meminta kepada tim yang datang itu berada pelaksanaannya adalah pada waktu persilangan grup yang ganjil pulang, kalau tanggalnya ganjil Bu ya. Nah, kemudian yang genap datang. Sehingga dalam hal ini yang harus sudah pulang tidak terganggu menunggu lama, yang yang sudah datang juga bisa langsung dilaksanakan tes PCR. Nah, dalam hal ini ya berkaitan dengan itu saya mengambil kebijakan tersendiri untuk siswa yang dilaksanakan PCR akan lebih baik kalau didampingi oleh orang tua. Gitu Bu ya. Nah, sehingga mereka tenang Bu ya. Saya maklum anak-anak Bu ya. Jadi mungkin tes PCR, nah istilahnya Bu, dicolok-colok hidung ya, apa perus dan segala macam. Nah, ini dalam hal ini apa yang yang dilaksanakan PCR ini, kami sangat berharap Ibu dan Bapak memberikan pengertian di rumah apa itu tes PCR, kemudian juga kami di sekolah juga mensosialisasikan kepada anak tes PCR itu untuk apa, tidak ada istilahnya tidak ada efek samping, ya tidak ada efek samping. Maaf Bu ya, kemarin ada nih guru di mana guru kan ada yang hamil Bu ya, ada yang hamil. Pak, kalau saya hamil misalnya di tes PCR berpengaruh kepada janin, ya enggak, hanya hanya pengambilan dahak aja gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada pengaruh terhadap ini. Jadi bayi di PCR, kemudian orang tua di PCR, laki perempuan sakit atau sehat itu tidak ada efek samping apa-apa, karena prosesnya hanya hanya mengambil sampel dahak saja, itu saja Bu ya. Dia hanya mengambil sampel dahak, tidak ada pengaruh terhadap kondisi kesehatan ya. Paling yang berpengaruh itu Bu, gumpurna hari padahal tidak ada apa-apa. Jadi hanya proses pengambilan dahaknya itu, yaitu harus ada alat yang masuk ke hidung atau ke mulut, hanya itu saja gitu Bu ya, prosesnya. Hanya mungkin yang menjadi masalah itu karena ini tidak biasa. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa. Cukup dipahami ya Mama Arla untuk pertanyaannya. Ya, jadi ini untuk ketenangan anak ya, untuk ketenangan anak saya berharap orang tua hanya mungkin nanti kita teknisnya nih Bu ya, memberitahunya siapa ini yang yang di PCR. Nah, ini yang mungkin agak sulit. Mohon maaf kalau mungkin nanti harus didampingi oleh orang tua. Tapi ternyata pada waktu pelaksanaannya orang tua belum datang sudah dilaksanakan. Ini yang mungkin harus dipahami Bu dan Mbak ya. Karena kalau misalnya semua orang tua dihadirkan dulu semuanya 180 orang. Tentunya ini juga kurang bagus karena menjadi kerumunan yang sangat padat Bu ya. Orang tua kelas 5, kelas 6 berkumpul semuanya. Jadi kita akan lakukan teknis sedemikian rupa. Ya, kalau bisa mungkin pada jam-jam penentuan siswa itu Ibu dan Bapak mungkin siap untuk untuk menerima berita dari kami. Ya, Ibu, putra Ibu masuk ke dalam dipanggil sanes sekolah Bu ya, dipanggil oleh tim Departemen Kesehatan. Ya, nah kalau Ibu mau menyaksikan silahkan datang langsung sekalian jemput anaknya. Nah gitu Bu ya. Cukup dipahami Bu Mama Arla? Ya Pak. Ya, Saya mau tanya juga Pak. Ya, mangga dari mamanya siapa Hujaima, mangga. Iya, kan Pak kalau tes PCR itu biasanya ada jangka waktunya ya. Kalau nggak salah 3 hari kalau nggak salah kalau untuk PCR. Kalau untuk yang antigen biasanya kan 1 hari. Ya. Itu kan nanti kita di random diacak berarti kan siapa yang kebagian. Nah kalau untuk PCR itu kan biasanya kena biaya juga Pak. Nah itu yang cover siapa? Orang tua atau dari atau gimana Pak? Ya. Ya. Atur nuhun Ibu. Dalam PCR itu ada masalah ya. Maksudnya masalah pembiayaan Bu ya? Ya. Ya.
untuk tes PCR ini, Ibu dan Bapak semua, saya tegaskan ya, tidak ada pungutan apapun. Ya, cukup jelas Bu ya. Jadi tidak ada biaya yang harus menjadi beban orang tua. Ya, sekali lagi tidak ada biaya yang menjadi beban orang tua. Jadi siswa dilaksanakan PCR, kemudian pembiayaannya menjadi tanggungan negara. Hanya mungkin dalam hal ini madrasah mengakomodasi para petugas yang ada, penginten itu cai-cai acan tersawio, tapi juga tidak akan membebankan kepada para orang tua. Gitu Bu ya. Jadi biaya pemeriksaan PCR-nya tidak berbayar ya. Sekali lagi saya sampaikan ya, tidak berbayar. Yang diminta dari orang tua adalah kita bersama-sama dengan para guru memberitahu barudak sing karenang mana naon. Nah kita punya. Nah itu. Jadi tujuan dari Zoom ini adalah memberikan sosialisasi, memberitahukan sosialisasi, tidak ada yang berkaitan dengan bahaya, kemudian hanya mengambil sampel dahak saja, kemudian juga tidak ada pembiayaan, dan hasilnya akan diterima setelah 24 jam dari sampel diterima oleh Lab Kesehatan Jawa Barat. Jadi yang akan memeriksanya adalah Lab Kesehatan Jawa Barat. Dalam 24 jam hasilnya akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari Dinas Kesehatan Kota Bandung akan disampaikan ke Dinas Pendidikan langsung dan kepada Kemenag, dan kami kita orang tua dan madrasah akan langsung juga menerima hasilnya. Demikian Bu, ini ya. Cukup dipahami Mama Hujaimah? Ya. Cukup Pak. Mangga Bu, aya meneruskeun deui. Hapunten Pak, Mama Oktavia. Ya, Mama Oktavia, mangga. Jadi begini. Aduh ya sarana jadi letik. Dalam 24 jam. Tadi saya telepon tiap hari langsung tuh bisa iya, kumaha sarana cing. Oh ya, Bu Ibu yang maaf ini Bu ya, Mama Oktavia sedang berbicara Bu, mangga. Ya, silakan Mama Oktavia. Jadi dalam 24 jam setelah tes PCR nanti kan akan ada hasilnya. Ya. Nah, kita ambil misalkan pahitnya dulu, ada 1 atau 2 orang yang positif. Itu kan pasti langsung isolasi mandiri. Nah, ini untuk saya yang ditakutkan adalah nanti takutnya ada judging dari siswa yang lain terhadap mereka yang 1-2 orang yang positif itu. Nah, saya bertanya bagaimana dari pihak madrasah agar tidak ada judging terhadap misalkan yang pahitnya 1 atau 2 orang yang positif baik siswa ataupun guru. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Inilah tujuan dari sosialisasi ini. Kemarin saya baru kepada Ibu dan Bapak guru. Pada rapat hari Jumat Bu ya, pada rapat hari Jumat kepada Ibu dan Bapak guru saya sampaikan, Ibu 3 orang akan dipilih. Jika gitu ya, Ibu atau Bapak ada yang positif, saya sampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada guru-guru yang lain, jangan ada merasa bersalah karena saya positif, kemudian gara-gara saya ini menjadi madrasah, taruhlah menjadi ada penanganan. Gitu Bu ya, yang selama ini adem-adem aja. Tapi justru dengan adem-adem saja itu justru kita menanggung bahaya yang luar biasa. Jadi dengan ditemukannya ada yang positif, ini adalah anugerah bagi kita. Betul. Ya, ini adalah anugerah bagi kita yang positif cepat diketahui dan cepat dilakukan penanganan. Akan kami sampaikan kepada orang tua, kepada para siswa, jika ada yang ternyata dari 30 orang itu positif, kalian harus berterima kasih. Itu kalian harus berterima kasih kepada mereka. Sebab mereka akan ditangani dan kalian akan menjadi terjaga aman. Nah, itulah yang akan dilakukan sosialisasi kepada para siswa gitu Bu ya. Nah, jadi ini
kalau ada yang positif ini jangan khawatir. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada para siswa. Jika ada positif, itu justru yang harus dikembangkan Jangan adalah di-judging ya Pak ya. terima Soalnya kasih. kan takutnya misalkan namanya anak-anak tetap saja nanti takut sih itu begini. Insya Allah ya, Karena memang insya Allah. karena saya pribadi, Ya, karena termasuk kan saya juga kami mohon bantuan dari ibu dan bapak semua di karena rumah. saya kan penyintas COVID ya, jadi saya Ya, sudah merasakan seperti itu. Jadi saya tuh tidak mau orang lain merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu. Iya. Seperti itu, Terima Pak. kasih sekali Bu ya. Ya, jadi sama-sama, semoga sudah ada langkah-langkah jaminan, yang akan semoga dilakukan negatif madrasah, semua. ya. Jadi Ya. langkah-langkah yang akan dilakukan madrasah itu sedemikian rupa Bu ya. Jadi ini pelaksanaannya bukan hanya sekedar datang kemudian ambil PCR. Nah ini kita sudah perhitungkan dampak-dampak yang ada, tapi yang paling pokok saya garis bawahi yang akan ditanamkan kepada anak-anak kita, gitu Bu ya, siswa-siswa semuanya, baik dari bukan hanya kelas 5-6 saja, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6, ini akan kita sosialisasikan jika ada yang terperiksa PCR ini positif, ini adalah anugerah bagi kita. Terima kasih kepada mereka yang sudah rela untuk dilaksanakan PCR. Nah, gitu Bu ya. Jadi ini mudah-mudahan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh kami berlangsung efektif, dapat dipahami oleh para siswa dan ibu bapak yang sekarang menjadi orang tua kelas 5-6 ini menjadi pendukung kami dalam memberikan juga pengertian di rumah. Demikian Bu ya. Ya, cukup dipahami Bu ya. Ya. Angga, Ibu, ada yang bertanya lagi? Mohon maaf izin Pak, saya bertanya. Iya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mamahnya Sansan dari 5C Pak, Ibu Ya, bertanya, misal ini Pak pahit-pahitnya gitu ya, kan ini yang di PCR itu hanya kelas 5 dan kelas 6 saja gitu ya. Nah misal pahit-pahitnya ternyata ada siswa yang terpapar. Nah sedangkan siswa itu punya adik juga di kelas yang bawah, misalnya Sansan kan punya adik kelas 3 gitu ya, di kelas 3. Apakah otomatis adiknya juga akan dicek juga Pak? Karena kan berkaitan dengan di kelasnya juga kan nanti gitu kan, takut apakah adiknya juga nanti kan terpapar juga atau enggak. Tapi mudah-mudahan sehat semua ya Pak. Ini bagaimana kalau misalnya yang secara random itu ternyata ada adik-adiknya juga gitu yang sekolah sama di Al-Islah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, demikian Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa bagus. Bagaimana tadi saya sudah menjelaskan ada 3 kategori Bu ya. Ada 3 kategori dari penanganan tindak lanjut ya. Sebentar Bu, sambil saya buka dokumennya Bu ya. Nah, di mana tindak lanjutnya ini ada 3 tingkatan. Bentar. Ya, alhamdulillah sudah ketemu. Saya jelaskan Bu ya, jumlah siswa kita adalah yang dengan guru yang akan dilaksanakan surveillance ini ada 33. Nah, 33. Berarti untuk 1 orang, jika ada yang positif 1 orang saja, itu sudah masuk angka 3%. Untuk 1 orang Bu ya. Nah, karena jumlahnya kecil, 33. Jadi kalau 1 orang itu kita sudah masuk ke angka 3%. Nah, untuk pelaksanaan ya yang 3% jika ada ya, maka anggota rombel itu akan rombel yang ada itu akan akan dihentikan dulu. Ya, akan dihentikan dulu PJJ-nya, PTM-nya. Maka untuk kelas, misalnya punten bunyi Tuang Putra, Sansan, misalnya, berharap kita negatif Bu ya. Nah, misalnya Sansan positif misalnya, 5C. Maka untuk 5C, pelaksanaan PTM-nya dihentikan dulu. Laksanakan PTM.
ya. Nah, kemudian PTM untuk kelas-kelas yang lain tetap berjalan. Itu Bu ya, tetap berjalan. Nah itu untuk yang kaitannya dengan kalau tidak ada adiknya. Kan yang menjadi pertanyaan Ibu ada, ini ada adiknya, satu rumah kan gitu ya. Nah, berbicara tentang bagaimana kalau ternyata ada double siswa kelas 5 dan kelas 6, terus terang saja kemarin ini tidak terangkat di dalam rapat koordinasi dengan dengan Departemen Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag kemarin pada waktu hari Jumat kemarin tidak terangkat ya. Tetapi saya dalam hal ini mempunyai prediksi bahwa untuk adiknya Sansan akan diikutkan dulu untuk karantina di rumah atau sebagainya ya. Nah, tentunya akan dilanjutkan PCR untuk PCR untuk adiknya Sansan, dan juga dari Departemen Kesehatan akan melakukan tracing terhadap siapa saja yang kontak langsung dengan Sansan. Ini juga bukan sebuah musibah, bukan, tapi ini adalah kita anugerah, Bu. Jika ada yang tertemukan positif, sekali lagi ini bukan suatu hal yang jadi justru kita harus berbahagia ya bahwa mungkin kelihatannya tidak ada gejala, tapi ternyata positif. Justru ini adalah suatu hal yang bagus bagi kita, gitu Bu ya. Ya, cukup jelas Bu ya. Ya, mangga Ibu ayang bari naroskeun. Dibuka Bu etana Bu, diklik audionya ya. Kalau akan ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, mangga Bu. Salam. Iraha Salam. Ya. Berbicara tentang kapan, waktunya kapan gitu ya. Tadi saya sudah masih ayah pun beri taroskan Bu. Menguakas nabungku banyak ya. Rentang waktu yang akan dilaksanakan pelaksanaan surveillance ini, rentang waktunya adalah mulai tanggal 14 ya, mulai tanggal 14 Oktober, selama rentang waktu kira-kira 2 minggu. Kita tidak tahu kapan datangnya Bu, karena kalau misalnya Ibu dan Bapak mau diberitahu badai sumping kaping 14 gitunya, geus tong saklas ya. Nah, ya bisi kapanggil PCR bukan ya. Tapi saya yakin Ibu dan Bapak semuanya akan mendukung program ini karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Saya juga tidak tahu ini akan dilaksanakan pada hari apa, pada tanggal berapa. Hanya diberitahukan akan dimulai pada tanggal 14 Oktober. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Puskesmas Babakan Tarogong, di mana dari Puskesmas Babakan Tarogong sebelumnya akan memberitahu ya di hari apa. Nah, tetapi kami dalam hal ini yakin saya tidak akan memberikan pemberitahuan mendadak kepada Ibu dan Bapak semua. Jika kita sudah memperoleh tanggal dari Departemen Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas Babakan Tarogong, karena saya yakin Ibu dan Bapak dalam hal ini sangat paham tentang PCR ini gitu Bu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak akan menutupi kapan waktu pelaksanaan dari tes PCR ini ya. Akan saya sampaikan pemberitahuan kepada para orang tua kelas 5 dan 6, kemudian kita akan meminta kepada tim yang datangnya adalah pada saat pergantian ganjil dan genap, ya kira-kira jam 9:30 ini Bu ya. Nah, jadi pada saat persilangan waktu ya. Jadi yang PCR walaupun sudah siap belajar, yaitu dibawa pulang dulu kalau sudah dilaksanakan tes, demikian. Cukup jelas Bu ya?
Jadi dimulainya adalah rentang waktu dimulai tanggal 14 Oktober ya. 14 Oktober berarti hari Kamis Bu ya. Hari Kamis rentang waktunya. Nah, hanya kita untuk kelas 5-6 itu berarti kan hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, ini sudah saya sampaikan pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Puskesmas bahwa kelas 5-6 yang menjadi sasaran ini hadirnya PTMT-nya ini adalah di hari Senin, Rabu atau Jumat. Jadi jangan sampai merepotkan Bu ya. Anaknya tidak ada, kemudian tiba-tiba datang di hari Selasa, gitu Bu ya, datang di hari Selasa, terus minta yang ada saja, kelas 1, kelas 2, wah ini akan jadi kacau dunia persilatan Bu. Anak kelas 1 di PCR, nah bukan tidak boleh, bukan tidak bisa, tapi ini dampak psikologisnya yang anak-anak masih belum paham gitu Bu ya untuk kelas 1. Jadi kita akan meminta jadwal di hari Senin, Rabu atau Jumat ya. Terima kasih. Masih ada Bu yang ditanyakan Bu? Cekap Pak Nuhun sudah jelas. Cekap. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas pengertiannya. Kalau bagi saya masuk ke dalam PCR surveillance ini, saya pikir ini adalah anugerah bagi MI Al-Islah Bu ya. Jadi kita memperoleh perhatian khusus dari kementerian, perhatian khusus dari Kemenag, perhatian khusus dari Dinas Pendidikan, dari kecamatan, dari kelurahan. Jadi kita ini mungkin bagi kami ya cukup repot juga ya melayani ini dan itu gitu ya, koordinasi. Tapi pada intinya saya sangat bergembira karena putra-putri Ibu ini seueur anu ngapingna gitu Bu ya, seueur anu merhatoskeunana, sehingga keterjaminan kesehatannya luar biasa. Ya, keterjaminan kesehatannya luar biasa. Ini adalah anugerah bagi kita semua Bu ya. Jadi walaupun cukup repot bagi kita harus menyiapkan ini dan itu, tapi bagi saya pribadi ini adalah anugerah bahwa anak-anak kita memperoleh pantauan sampai dipantau oleh Kementerian Kesehatan Pusat gitu Bu ya, dari Jakarta gitu Bu ya. Jadi ini suatu hal yang sangat mengembirakan bagi kita dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu modal pendukung jaminan kesehatan untuk kita semua, keluarga MI Al-Islah dan keluarga-keluarganya di rumah-rumah masing-masing. Demikian Bu ya. Nah, karena waktunya cukup panjang, sebentar lagi kita akan melakukan sosialisasi. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, dipersilahkan para orang tua kelas 6 untuk lab. Ya, untuk lab, untuk meninggalkan ruangan ini. Kemudian para orang tua kelas 5 masih tetap ada Bu ya. Bisa Bu ya. Nah, karena ini urgen juga ya untuk kelas 5. Karena orang tua kelas 6 ya untuk lab. Tapi kalau mau ikut nggak apa-apa Bu. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Oh iya. Ya, enggak Bu, aturan ya. Bagi orang tua kelas yang akan ikut tidak dilarang Bu ya, untuk memperoleh informasi boleh ya. Bisa dilanjut Bu? Lanjut saja Bu ya. Ya, bentar Bu. Saya mau ngambil informasinya Bu. Liur Bu milarianan guseur informasi itu dia Bu. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak orang tua kelas 5 yang masih tetap hadir dalam acara Zoom meeting ini.
Posisinya jumlah yang hadir ini sekarang 79. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, dengan adanya regulasi-regulasi peraturan pendidikan di Indonesia, tentunya karena kita adalah salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional MI, di mana mungkin Ibu dan Bapak juga sudah mengerti informasi-informasinya bahwa sekarang tidak ada ujian nasional. Ya, tidak ada ujian nasional. Yang ada adalah ujian di madrasah masing-masing untuk kelas 6. Untuk kelas 6. Akan tetapi untuk kelas 5 ada hal yang baru. Ada hal yang baru yang akan dilaksanakan. Yaitu yang pertama akan berlangsung dua pilihan, dua alternatif Bu ya. Tanggal, kalau boleh bisa dicatat Bu ya, tanggal 8 sampai 11 November atau 15 sampai dengan 18 November. Ya, alternatifnya ada dua Bu ya. Yang ke satu tanggal 8 sampai 11 November atau tanggal 15 sampai 18 November. Itu untuk kelas 5 akan dilaksanakan yang disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu akan dilaksanakan mungkin di tanggal 8 sampai 11 November atau tanggal 15 sampai 18 November. Untuk kelas 5. Kelas 5 mana saja? Ya, kelas 5 mana saja? Siswanya sudah ditentukan. Siswanya sudah ditentukan dan madrasah juga tidak memilih. Tiba-tiba datang pemberitahuan 30 siswa kelas 5 yang 35 siswa kelas 5 yang akan ikut ANBK. Yang akan ikut ANBK. 30 sebagai peserta utama dan 5 sebagai peserta cadangan. Cukup jelas Bu ya? Nah, siswa-siswanya mungkin Ibu dan Bapak sudah dapat pemberitahuan Bu ya, siapa saja ya, yang 35 orang tersebut. Nah, Ibu dan Bapak yang 35 orang tersebut juga sudah memperoleh pembinaan langsung dikoordinasikan oleh tim kurikulum, yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bu Ajeng, dan kebetulan juga dia adalah wali kelas 5, salah satu wali kelas 5, di mana untuk persiapan-persiapannya sudah beberapa waktu lalu sudah dimulai penyiapan tentunya yang berkaitan dengan jangan sampai anak kaget, apa ini, bingung bagaimana cara mengerjakannya dan segala macam Bu ya. Nah, dalam hal ini Ibu dan Bapak sekalian, jumlah siswanya ada 30 orang, cadangannya 5 orang, akan dilaksanakan tanggal 8 sampai berulang-ulang, saya ulang-ulang terus Bu ya. Nah dia, jadi tanggal 8 sampai dengan 11 November atau tanggal 15 sampai 18 November. Waktunya adalah 2 hari ya. Kemudian yang akan diujikannya adalah yang pertama adalah literasi ya. Literasi, tapi nyamal gini punya. Literasi namanya, literasi atau membaca ya, membaca, kemudian menyimpulkan dari bacaan tersebut. Kemudian ada numerasi. Numerasi ini berkaitan dengan hitungan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah survei karakter. Nah, survei karakter. Nah, survei karakter misalnya berkaitan dengan bagaimana kalau kamu melihat ada anak atau ada teman yang sakit, ada teman yang kesusahan, nah akan disurvei karakter anaknya, jawabannya seperti apa. Kemudian yang keempat
adalah ini akan ibu dan bapak guru semuanya. Jadi ibu dan bapak guru tidak sebagian, tapi semuanya termasuk saya yang disebut dengan survei lingkungan belajar atau disingkat SLB ya. Jadi untuk anak memperoleh 3 tes, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter. Untuk guru yaitu survei lingkungan belajar. Nah itu waktunya nanti akan dilaksanakan 2 hari, anak-anak akan dikumpulkan di madrasah. Dalam hal ini berkaitan dengan pembiayaan, tidak ada pungutan biaya apapun. Itu Bu ya. Nah, bagaimana anak-anak makannya? Bade dikintun ke ibu mangga, bade disayogkeun ku sakola, insya Allah mudah-mudahan aya rezekina. Punya dan masalah nama, ya tidak ada pungutan apapun terhadap kegiatan terhadap kegiatan ANBK ini. Walaupun kemarin dalam rapat-rapat koordinasi ada beberapa madrasah yang menyarankan atau sesuatu koordinasi sareng orang tua kumaha biayana dan segala macam. Saya pikir ini situasi sulit, gitu Bu ya. Pandemi adalah situasi sulit. Ya, ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Saya mengambil kebijakan, pokoknya mah aya weh ya. Ya dalam hal ini kita gunakan fasilitas-fasilitas yang kita miliki, entong diayakeun, gitu Bu ya. Entong diayakeun, entong segala kedah berkaitan dengan keuangan dan segala macam. Pokoknya pelaksanaan ANBK ini tidak ada pungutan apapun, gitu Bu ya. Hanya masalahnya adalah Ibu dan Bapak sekalian, laboratorium komputer yang ada ya, yang sekarang fix itu ada 10 komputer, kemudian pelaksanaannya adalah untuk 30 orang. Walaupun nanti bisa di-shift Bu ya, misalnya menjadi 2 shift. Jadi minimal kita harus memiliki 15 komputer. Nah, bagi ibu dan bapak yang sudah memiliki laptop, akan lebih baik kalau anaknya menggunakan laptop yang biasa digunakan oleh sendiri. Itu Bu ya. Hanya tentunya dalam sehari sebelumnya laptopnya nginep di madrasah, insya Allah aman Bu, insya Allah aman. Kemudian ini untuk di-setel ya, untuk disinkronkan dengan jaringan komputer pusat ya, karena untuk siswa ini tidak bisa dengan HP, tapi harus dengan laptop ya, atau harus dengan komputer. Oleh karena itu bagi para siswa yang 35 orang yang mungkin sudah diberitahukan oleh para wali kelas, nah itu harus menggunakan komputer. Nah, saya berharap Ibu dan Bapak bisa menginapkan ya, bisa menginapkan laptopnya di madrasah. Insya Allah tujuannya adalah untuk disinkronkan dengan jaringan pusat. Nah, jadi untuk data-datanya bagaimana, insya Allah kami akan mengamankan. Kalaupun akan diamankan sendiri oleh ibu dan bapak di rumah juga tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ada data-data, insya Allah kami tidak akan membukanya. Saya akan perintahkan wajib kepada para pengelola, tidak boleh buka ini, buka itu, gitu Bu ya. Nah, kalau perlu ibu dan bapak gunakan password proteksi, gitu Bu ya. Nah, terhadap laptop yang dititipkan di madrasah yang akan digunakan oleh para siswa pada pelaksanaan ANBK itu. Nah, berkait dengan hasil ya, dari yang 35 orang ini, ibu dan bapak jangan terlalu khawatir, bahkan jangan khawatir tentang hasilnya. Sekali lagi ya, sehingga ibu dan bapak berusaha melakukan bimbingan belajar, manggil guru privat, atau masuk ke dalam bimbingan belajar. Kedah, saya sampaikan tidak usah ibu dan bapak berusaha anaknya
memperoleh hasil yang sangat baik dengan mengikutkan kepada bimbingan belajar. Sebab yang namanya bimbingan belajar juga mereka masih meraba-raba. Sebab ANBK ini belum pernah dilaksanakan. Jadi kalaupun mereka melaksanakan bimbingan belajar tentang numerasi, tentang literasi, tentang survei karakter, itu meraba-raba saja kira-kira ini, kira-kira ini. Nah, jadi dalam hal ini Ibu dan Bapak tidak usah mencari-cari guru privat, tidak usah mencari-cari bimbingan belajar untuk supaya anaknya bagus dalam ANBK ini. Jadi dalam hal ini kami Ibu dan Bapak guru sudah menyiapkan sedemikian rupa apa yang disebut dengan literasi, apa yang disebut dengan numerasi, apa yang disebut dengan survei karakter sudah disiapkan karena contoh-contoh soalnya sudah disampaikan oleh kementerian dari pusat sudah ada, sehingga selama ini Ibu dan Bapak guru sudah menyiapkan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya dari 35 orang siswa dan seluruh guru yang ikut SLB, survei lingkungan belajar, hasilnya adalah berupa rapot sekolah. Jadi bukan rapot dari masing-masing yang 35 itu Bu ya, tapi berupa rapot sekolah. Rapot sekolah tentang kemampuan literasinya seperti apa, kemudian kemampuan tentang numerasinya seperti apa, kemudian karakter siswa itu seperti apa. Mungkin dirasa tidak adil Bu ya, 611 siswa diwakili oleh berapa? 30 orang gitu ya, tidak diperiksa semuanya. Tapi inilah yang namanya statistik ya, statistik sistem random ya. Jadi kita ya, jadi dalam hal ini Ibu dan Bapak sekalian hasilnya akan berupa rapot sekolah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rentang waktu Dapo. Kalau dia seragam setelah waktu pelaksanaan ANBK yang 35 orang itu, ya. Iya, hapunten Bu ya. Dimatikan dulu itunya Bu, speakernya. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, pada tanggal 5 rentang ya. Rentang tanggal 25 November sampai 30 November. Tong lemong kunci kisah angkat yang teteh amak kan neng kasih neng hoyong. Bentar Bu nih, saya bingung di mana madamkannya Bu nih. Oke. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, ya, pada tanggal 15 November sampai dengan rentang 30 November, itu akan dilaksanakan AKMI. AKMI. Nah, AKMI Bu ya, disebutnya AKMI, yaitu Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, untuk AKMI ini, pesertanya adalah 100% seluruh siswa kelas 5. Jadi untuk tahap awal 35 orang dulu, setelah 35 orang berjalan, nanti di akhir bulan November, itu akan dari pertengahan November, itu waktunya cuma 2 hari Bu ya, waktunya cuma 2 hari, hanya rentang waktunya kita bisa memilih ya, sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Siswa kelas 5, seluruhnya 100% akan ikut AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, akan diikuti oleh seluruh siswa.
diikuti oleh seluruh siswa. Nah, materinya hampir sama, hanya berbeda redaksi mungkin Bu ya. Materinya hampir sama dengan ANBK, literasi, numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sama, hanya kalau kemarin diikuti oleh 35 siswa, tahap berikutnya diikuti oleh seluruh siswa kelas 5. Itu akan berlangsung selama 2 hari pada rentang tanggal 15 sampai 30 November. Nah, inilah yang mungkin cukup berat bagi kami, karena berarti kami harus punya laptop sebanyak 93. Untuk saat ini kita cukup berat Bu ya. Makanya nanti akan dikoordinasikan oleh para wali kelas, siapa di antara para siswa yang di rumahnya sudah ada laptop, yang mungkin nanti pada saatnya bisa digunakan oleh masing-masing. Tapi mungkin tadi sama dengan para siswa yang ikut ANBK yang 35 orang ini, laptopnya harus disetel dulu di madrasah, disinkronkan jaringannya dengan internet pusat. Jadi sehari sebelumnya sudah diinapkan di madrasah. Hanya dalam hal ini nanti kita akan lakukan pendataan siapa saja di antara orang tua yang bisa menginapkan laptopnya di madrasah. Tentunya itu karena sifatnya teknis, nanti akan dikoordinasikan oleh Bu Ajeng, oleh Pak Agis, oleh Pak Hari, oleh Pak Herman, oleh Pak Dede. Hanya kalau sekarang saya prinsipnya bahwa ibu dan bapak tidak usah khawatir anaknya gagal dalam ANBK atau AKMI. Tidak ada urusannya dengan penerimaan siswa baru untuk ke SMP atau ke sanawiyah di waktu yang akan datang. Jelas Bu ya? Jadi jangan khawatir dengan hasil AKMI. Hasil AKMI dan ANBK tidak ada pengaruh terhadap kelanjutan pendidikan putra-putri ibu dan bapak sekalian. Tapi berpengaruh terhadap bagaimana kami harus meningkatkan kemampuan anak-anak. Contoh, misalnya hasil literasi, ternyata rekomendasinya madrasah harus meningkatkan kemampuan siswa dalam menelaah gambar, misalnya gitu Bu ya. Nah, kami akan jadi karena ada pemberitahuan itu, maka kami akan melakukan program-program prioritas atau program-program penguatan untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil ANBK. Jadi hasil ANBK ini cenderung untuk madrasah, tetapi secara tidak langsung juga akan bermanfaat bagi siswa, sehingga madrasah tahu dari hasil ini yang harus ditingkatkannya masalah apa. Misalnya anak-anak masih kurang dalam dalam kuadrat misalnya, atau dalam pembagian, atau dalam perkalian, atau dalam aljabar, atau dalam geometrinya. Nah itu nanti kita akan dapat rekomendasi dari hasil yang ada. Jadi untuk pribadi anak-anak yang ikut ANBK maupun mengikuti AKMI, saya tegaskan tidak ada pengaruh terhadap nilai pribadi. Itu jelas Bu ya. Nah jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir jangan khawatir tentang hasilnya. Justru yang diminta adalah bagaimana kondisi sebenarnya. Jadi kalau ada pengkondisian, bukan juga asesmen, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pengkondisian, hari Sabtu kemarin saya menolak mentah-mentah, gitu Bu ya, karena memang keperluannya dagang, Bu ya. Ada tawaran dari salah satu penerbit supaya anak-anak nilainya bagus-bagus, gitu ya. Kami akan melakukan sosialisasi, ya ujung-ujungnya nawarkan buku, gitu Bu ya. Nah, jadi saya menolak sama sekali, sebab itu juga akan melahirkan beban bagi ibu dan bapak sekalian, ya. Dan juga buat apa sifatnya asesmen, tapi ada pengkondisian, sehingga nanti hasilnya menjadi kamuflase, Bu ya.
hasilnya menjadi tidak nyata ya. Jadi asesmen ini justru adalah untuk menilai kondisi nyata yang sebenarnya kita itu seperti apa ya. Nanti hasilnya kita juga akan mengumumkan kepada Ibu dan Bapak. Ya, demikian Ibu ya. Jadi yang terutama adalah untuk kelas 5 ini ada hal yang baru dilaksanakan pada tahun ini, yaitu adanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, diikuti oleh 35 orang, di mana 35 orang ini dipilih secara acak oleh komputer nasional. Kami hanya memperoleh pemberitahuan 35 orang yang ikut ANBK dan semua guru wajib ikut. Kemudian kami sampaikan setelah ANBK, maka seluruh kelas 5 juga akan mengikuti AKMI ya. Jadi asesmen kompetensi madrasah Indonesia diikuti oleh seluruh siswa kelas 5. Yang jadi masalahnya adalah infrastruktur yang kita miliki untuk mengayomi seluruh keperluan 93 madrasah, kita belum memiliki jumlah komputer sebanyak 93. Maka di sini kami mohon bantuan kepada Ibu dan Bapak untuk bisa berkolaborasi dengan kami, sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan AKMI ini bisa berjalan lancar, minimal yang biasa dipakai oleh para siswa bisa dibawa ke madrasah. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan, Bu. Mangga di haturanan. Kap jelas sigana punya. Silakan dibuka itunya, Bu. Speakernya silakan dibuka. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, punya. Cakap jelas sigana punya. Ya. Ya, jelas Pak ya. Hatur nuhun. Itu semuanya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, kita dengan pandemi ini menghadapi tantangan yang cukup berat untuk anak kelas 5 dan kelas 6 karena mereka sudah mulai dewasa, Bu ya. Nah, saya berharap Ibu dan Bapak bisa mengakses secara langsung kepada HP-HP anak-anak kita. Ini saya anjurkan Ibu dan Bapak memiliki kesepakatan dengan para siswa, boleh dikasih HP, tetapi Ibu dan Bapak punya kewenangan untuk mengakses apa isi HP anak-anak kita. Terutama grup-grup WA, Bu ya, anak-anak kita dengan siapa saja mereka, kemudian kita kontrol bahasanya, Bu ya, bahasa anak-anak kita, jangan sampai ada berbeda di hadapan kita dengan teman-temannya. Saya kemarin Ibu sangat prihatin ada ada anggota grup di anak saya yang sampai secara nyata itu melontarkan kalimat anjing, Bu ya. Nah, ini hal yang harus kita kontrol, Bu ya, yang harus kita kontrol. Kemudian bahasa anak-anak kita dengan teman-temannya, ya kita juga dengan teman kita dulu ada bahasa dengan teman, ada bahasa, tapi mungkin untuk saat sekarang bahasa dengan teman ini juga harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai anak-anak kita, terutama ini saya berharap tidak ada yang masuk ke dalam Facebook, Bu ya. Facebook itu adalah untuk usia 18 tahun. Nah, sehingga kalau masuk ke dalam Facebook berarti otomatis itu ada manipulasi, ada manipulasi tanggal lahir. Seolah-olah anak-anak kita sudah berusia 18 tahun. Berarti kita mendorong anak-anak kita berbohong. Itu, Bu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya berharap ya kita menghadapi tugas yang sangat berat, Bu ya, yang sangat berat. Selama ini contoh kasus, Bu ya, contoh kasus bahwa selama PJJ anak-anak tes melalui CBT, PAS, PTS, PAT melalui PJJ, ya hasilnya karena mungkin tidak terkontrol langsung. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus, Bu. Ya, jarang sekali yang di bawah KKM.
Tetapi ketika PTS kemarin kita langsung diawasi oleh guru, Masya Allah. Ya, Masya Allah Ibu dan Bapak sekalian. Ya, yang ranking bukan itu, tapi kita mencoba meranking itu bukan untuk membandingkan siswa, bukan. Itu juga tidak dimasukkan ke dalam rapat, tapi untuk melihat posisi-posisi saja. Ya, yang ranking 1 saja, Ibu dan Bapak sekalian, hanya ada 3 atau 4 orang siswa yang ranking 1 yang nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Dari 21 kelas, ya, dari 21 kelas, Ibu, banyak sekali ranking 1-nya yang nilainya di bawah KKM. Sedikit sekali anak yang ranking 1 yang lolos tidak ada nilai yang di bawah KKM. Jadi lager teh poek buburem. Sangat banyak yang di bawah KKM. Ini adalah tugas berat bagi kita semua. Ya, saya katakan kita, Bu, ya. Bukan kami, tapi kita menghadapi situasi ini. Pada saatnya mudah-mudahan di bulan Januari itu nanti kita akan melakukan berbagai upaya yang boleh dikatakan bukan pekerjaan bahasa Sunda, sanes bantrak-bantrakeun gitu, Bu. Ini kita harus memulai dari nol pembentukan karakter anak. Memulai dari nol lagi untuk mengembalikan kondisi anak sebelum pandemi yang sudah sangat luar biasa bagusnya. Kemudian harus mengembalikan karakter anak yang mungkin selama ini Ibu dan Bapak bagaimana anak-anak di rumah dibandingkan dengan sebelum pandemi dengan sekarang, termasuk anak saya sendiri, Bu, ya. Ini merupakan suatu hal yang berubah sama sekali dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tentunya nanti ini pada saat sudah normal, mudah-mudahan dengan surveillance ini kita bisa terus melanjutkan kegiatan tanpa ada yang positif. Nah, ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat berat bagi kita, ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama terutama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki para siswa itu, mudah-mudahan kita dimudahkan, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam upaya mengembalikan kembali anak-anak kita tidak menjadi istilahnya lost generation, tidak menjadi generasi yang hilang. Ya, ini mudah-mudahan pandemi ini tidak termasuk anak-anak kita menjadi generasi yang hilang. Dalam arti kemampuannya menurun, karakternya hilang, dan segala macam. Mudah-mudahan apa yang bolong selama 2 tahun ini untuk anak-anak kita bisa kita lakukan dengan kita berusaha bahu-membahu. Demikian Ibu dan Bapak, diakhiri acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita dan juga untuk terutama untuk anak-anak kita dan tentunya untuk nenek kakeknya yang merupakan ayah ibu kita. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu Ajeng, ya, dan Pak Dede. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mangga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bu, ya, kalau ada pengumuman dari wali kelas Bu Ajeng atau ini, ya, akan saya panggil dulu, ya. Ya. Sebentar, Pak, itu Bu Ajeng ada yang Rafi sampaikan mau?
Oh iya. Aduh. Maaf, Pak. Capek deh. Hancur semuanya rapat. Jadi akan belajar secara komputerisasi. Diharapkan siswanya membawa komputer ke sekolah, bawa laptop, karena tersedianya hanya sekian laptop. Ya, Ibu dan Bapak kayaknya nanti secara teknis akan diberitahukan melalui grup-grup saja, Ibu ya. Jadi dalam hal ini Ibu dan Bapak dipersilahkan kalau ada kegiatan yang lain supaya tidak terlalu lama mengganggu waktu keluarga masing-masing. Nanti akan ada pemberitahuan ya, karena waktunya kita masih punya cukup waktu gitu, Bu ya. Jadi acara Zoom kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.